Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon pelajar IPDN di seluruh Indonesia? Kali ini kita akan bahas apa saja persiapan tes IPDN tahun 2020. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui berita terbaru tentang IPDN. Baik, sebelum memasuki video persiapan tes IPDN 2020, bagi adik-adik atau teman-teman yang menonton, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng, karena jika adik-adik menekan tombol lonceng, maka setiap video yang kakak upload di channel ini akan dikasih tahu ya, langsung ada di notifikasi handphone dari adik-adik semua. Baik, kita mulai saja mengenai persiapan tes IPDN 2020. Jadi sambil menunggu ya kepastian dari Kementerian Dalam Negeri, jadi kakak kemarin ada sempat komunikasi dengan plating kakak yang kebetulan ajudan dari Pak Tito Karnavian. Jadi namanya Bang Ali Akbar. Waktu saya tanyakan bagaimana tentang persiapan tes IPDN tahun ini, jadi beliau mengatakan belum ada pengumuman dari Kemendagri. Jadi sambil kita menunggu kapan pendaftaran ini akan dibuka. Karena apa? Karena ya kita saat ini sedang mengalami situasi yang kalau bisa dibilang ya darurat sipil ya, menurut Pak Presiden. Juga masa darurat corona diperpanjang sampai 91 hari ke depan. Jadi ini kurang lebih sampai 29 Mei ya, habis lebaran. Jadi mungkin adik-adik kakak sarankan bisa stay at home, di rumah aja, belajar di rumah, TKD, psikotes, sambil melihat video-video yang sudah kakak unggah ya. Nanti kakak akan jelaskan satu-satu apa saja video yang bermanfaat untuk tes IPDN tahun 2020. Nah, kebetulan kemarin juga ada informasi, ada rapid test ya di IPDN. Jadi setelah rapid test ada satu peraja putri IPDN yang dirujuk ke RSAS Bandung ya, di Hasan Sadikin Bandung. Jadi kita doakan saja semoga kakak peraja putri ini bisa baik-baik saja ya dan negatif hasilnya. Jadi memang ada rapid test ya yang dilaksanakan. Jadi ini adalah suatu tes cepat untuk mengetahui indikasi apakah peraja dan semua sivitas akademika di Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk mengetahui hasil tes corona atau COVID-19 ini. Jadi ya kita doakan saja semoga kampus baik-baik saja, karena memang di kampus sendiri juga dilaksanakan isolasi secara mandiri. Jadi semua peraja itu tidak diperbolehkan untuk keluar kampus, jadi harus stay di dalam kampus sampai masa inkubasi atau masa isolasi ini bisa selesai ya. Kita doakan saja semua baik-baik saja. Nah, yang selanjutnya yang akan kakak jelaskan adalah 10 video yang bisa membantu adik-adik untuk bisa menjadi peraja IPDN. Oke, jadi video yang pertama ini tentang bagaimana cara mendaftar sekolah kedinasan ya. Silakan nanti ketika pendaftaran di diktin.bkn.go.id ini sudah dibuka, nanti silakan ikuti tata pendaftaran ya. Kurang lebih sama seperti tahun lalu. Yang membedakan mungkin ini karena ujian nasional dihapuskan ya. Jadi tidak masalah itu, karena kita akan memakai nilai ijazah. Oke, yang kedua adalah bagaimana cara mengecilkan ukuran foto ya. Jadi kadang-kadang foto yang diupload itu melebihi 1 MB. Nah, ini kakak kasih tahu bagaimana cara mengecilkan. Nah, ini akan diunggah di saat pendaftaran IPDN. Nah, ini juga ada bagaimana cara mengecilkan file PDF ya. Kadang-kadang itu kita kalau scan PDF itu akan menjadi besar. Nah, ini bagaimana cara menycan atau mengecilkan file PDF menjadi 1 MB. Nah, kemudian jika sudah berhasil mendaftar di IPDN, di sekolah kedinasan IPDN, teman-teman bisa
mencari tahu bagaimana cara bayar kode billing ya di ATM. Nah, ini sudah kakak ajarkan ya di sini. Nanti kakak akan kasih linknya di deskripsi ya, jadi teman-teman atau adik-adik bisa menonton videonya. Kemudian untuk pembelajaran ini kisi-kisi TKD ya, TKD PDN, silakan dipelajari. Ini kurang lebih bahasan dari tahun ke tahun itu sama, jadi silakan diulang-ulang, silakan cari referensinya ya. Banyak itu yang tersedia gratis maupun berbayar di internet. Oke, kemudian ini ada simulasi CAT BKN ya, .go.id. Ini adalah CAT yang resmi dari Badan Kepegawaian Negara. Jadi kita bisa simulasi secara real ya di sini untuk mengetahui kemampuan adik-adik semua dalam menghadapi tes CAT ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ada jika lolos di tes CAT atau tes TKD bisa melanjutkan di tes kesehatan. Nah, apa saja sih yang menjadi penilaian di tes kesehatan bisa diketahui di video ini ya. Ingat deskripsinya ada link di bawah ya, di deskripsi. Lalu setelah lolos lagi bisa melihat video tentang tes fisik ya atau kesemaptaan di PDN. Ini adalah suatu patokan atau dasar nilai yang aman untuk mengikuti tes fisik ini ya, entah itu lari, push up, pull up, lalu ada shuttle run juga. Nah, kalau renang ini renang tidak ada ya, jadi banyak menanya renang itu termasuk tes fisika. Jadi memang renang itu tidak termasuk dalam tes fisik PDN ya, sejauh ini. Lalu ada juga tes psikotes ya, psikotes PDN ini. Jadi adik-adik bisa melihat di sini contohnya sudah kakak jelaskan semua apa saja tes psikotes yang harus kalian jalani ya. Selain tes psikotes juga ada tes kejujuran yang memang langsung dites oleh KPK ya, jadi kerjasama dengan KPK untuk mengetahui tingkat kejujuran dari adik-adik semua. Nah, yang terakhir ini ada tes wawancara. Jadi jika adik-adik bisa lolos sampai akhir, akan dilaksanakan pantukir atau penentuan akhir di Jatinangor ya. Nanti akan dites oleh pewawancara yang terdiri atas pejabat dan para orang yang memang ditunjuk dari Kementerian Dalam Negeri dan IPDN. Nah, Kak, bagaimana dengan bahasa Inggris? Nah, kalau bahasa Inggris pada saat wawancara ini tentatif ya, atau bisa dibilang ada yang dites, ada yang tidak. Jadi ini kembali tergantung kepada yang akan mewawancara adik-adik. Jadi apabila beliau menanyakan dengan bahasa Inggris ya silahkan dijawab sebisanya dengan bahasa Inggris seperti itu ya. Kalau enggak ya alhamdulillah, syukur. Jadi adik-adik bisa menjawab dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Harus tegas, harus lantang jawabannya agar suaranya didengar oleh yang akan mewawancara adik-adik. Oke, baik, itulah beberapa informasi terkait persiapan tes IPDN 2020. Silakan adik-adik pelajari semua video yang sudah kakak sharing ya. Jadi silakan jangan lupa bergabung di grup Telegram juga bersama dengan 3.500-an teman-teman calon peraja, dan bahkan ada peraja yang kemarin tes, yang tahun lalu tes, yang sekarang udah menjadi peraja dan masuk di grup tersebut ya. Ada juga beberapa purna juga, purna peraja yang ikut masuk membantu apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh calon peraja di seluruh Indonesia ya. Kita saling mendukung, kita saling sharing. Semoga adik-adik yang menonton video subscribe channel ini bisa menjadi peraja di tahun ini, kita doakan ya. Baik, mungkin itu saja dalam video kali ini.
ditunggu ya video kakak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.